tak bisa minum. Aku ajari caranya. Lepaskan. Wei Qingyuan, lepaskan istriku. Midu, kau kembali. Istrimu menarik. Aku suka ini. Segera keluar. Wei Qingyuan. Kaulah yang harus pergi. Kamu sudah diusir. Mulai hari ini. Lu Fexua sekarang milik Tuan Wei. Dasar apa? Sepupu Tuan Wei adalah Dewa Perang Barat. Kau tahu siapa dia? Panglima Utama Raja Naga. Buang waktu saja. Segera pergi. Tunggu. Biarkan dia di sini. Lebih seru begitu. Benar kan? Cantik. Disetujui. Dasar bebal. Cahaya ini. Sia-sia. Payah jadi lelaki. Lempar dia ke sungai. Raja Naga kembali. Semua sambut Raja Naga. Raja Naga kembali. Semua sambut Raja Naga. Siap. Kembali, Raja Naga. Raja Naga. Raja Naga, di mana? Bagaimana keadaan Paduka? Bukankah aku mati? Kok hidup lagi? Tak sakit lagi. Paduka Raja Naga. Apa Paduka baik-baik saja? Akulah Raja Naga. Anda sang Raja Naga. Bukan. Salah orang. Aku cuma menantu keluarga lu. Yang mulia, jangan bercanda. Paduka pemimpin 4 dewa perang, sang Raja Naga. Jangan ngawur. Pura-pura jadi Raja Naga bisa dihukum mati. Tao Zuo setia lama. Tak mungkin salah. Anda memang Raja Naga. Kalian salah besar. Yang mulia lupa ingatan. Kekuatan Raja Naga Anda masih ada. Kekuatan apa? Aku hanyalah orang biasa. Sial, Raja Naga lupa ingatan. Bagaimana ini? Di mana? Tentu saja. Bunuh pengkhianat untuk Raja Naga, Sumeier. Apa artinya ini, Tao Zuo? Tao Zuo, berani kau palsukan Raja Naga? Hukuman apa pantas kau terima? Omong kosong. Aku tidak pura-pura. Kalian yang memanggilku Raja Naga. Berhenti, berani menghina Raja Naga. Dia tak bisa bertarung. Mana mungkin dia Raja Naga? Raja Naga hanya lupa ingatan. Masih berani membantah. Tao Zuo, kau bersikeras dia Raja Naga. Ingin memberontak? Aku tidak. Konflik internal kalian jangan libatkan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Kau bersekongkol dengan Tao Zuo. Masih bilang tidak tahu? Katakan, apa imbalan dari Tao Zuo? Aku sungguh tidak paham, Sumeier. Apa sebenarnya maumu? Saudara-saudara, Tao Zuo palsukan Raja Naga untuk berontak. Menurut kalian, pantas dihukum apa? Tao Zuo, jika kau nurut, akui saja. Aku masih bisa memaafkanmu demi kenangan lama. Jika tidak, kau akan mati. Rupanya, Pemberontaknya adalah kau. jangan gerak. Kau tanya aku. Tao Zuo, kau terluka, bukan tandinganku. Masih mau melawan? Sumeier, kau khianat Raja Naga. Dia takkan memaafkanmu. Kau yang dituduh memberontak. Tahu, tujuanmu telah tercapai. Lepaskan saya. Tahu, tidak mungkin. Tetap tinggal. Jadi pasangan rancangku.
Raja Naga. Akhirnya kau bisa kumiliki terang-terangan. Ranjang apa? Aku sudah punya istri. Apa? Siapa? Kau serius? Sudah kukatakan, aku menantu keluarga Lu. Istriku Lu Fei Xue. Lepaskan aku sekarang. Kau hanya milikku. Bawa dia kembali dan kurung. Lepaskan! Aku harus temui Fei Xue. Patahkan tangan kaki. Yang lain pergi dan bunuh Lu Feixue. Jangan. Sumeiker, kau akan dapat karma. Hanya berisik. Kuakhiri nyawamu. Sumeser, kau terlalu terburu-buru. Sumer, kau terlalu terburu-buru. Hanya lupa sementara. Terlalu cepat kau. Basmi lawan? Ataukah kau memang mau hianat? Tuan Naga, Tuan sudah ingat. Aku adalah Raja Naga. 5 tahun lalu ditembak orang gelap, jadi menantu lu keluarga. Tuan Naga asli. Kukira Tao Zhao menyewa seseorang untuk menyamar. Maaf. Ini hanya salah paham. Aku hanya ceroboh dan tidak mengenalmu. Percayalah, mana berani kianat. Aku gegabah hampir salahkan Tao Zhao. Tao Hao, kita sudah bersama-sama melayani Raja Naga bertahun-tahun. Kau tahu ini hanya kesalahan sesaat, benar kan? Tuan Naga yang tadi memang terlihat aneh. Sudah. Karena kau setia selama ini. Kali ini saja ku percaya. Tapi kau melukai Tao Zuo. 10% kemampuan bertarungmu hilang. Tahanan rumah 3 bulan. Sebagai ganjaranmu. Terima kasih, biarkan hidup. Pulanglah dulu. Tao Zuo istirahat. Bersiap siaga. Siap. Tuan, mau pergi kemana? Jangan tanya. Jangan tanya. Lu Feixue. Berani rebut priaku? Tunggu saja. Esi. Ngapain lihat pembawa sial? Yong Master Wei datang, buruan bersih-bersih. Mu. Luo Sheng belum dikuburkan. Kau ingin aku melayani pria lain? Fei Sui. Bisnis keluarga lu bangkrut, hanya Tuan Wei yang bisa menolong. Lebih baik mati daripada melayani Wei Qingyuan. Kau tega mengkhianati keluarga lu. Bahkan tak peduli pada Dodo. Kau benar bisa obati Dodo? Tentu. Cukup temani Tuan Wei baik-baik. Aku janji. Wanita berduka terlihat cantik. Tuan Wei, jangan di sini. Baru 5 hari suamiku meninggal, malah lebih seru. Aduh, sialan. Siapa itu? Nyaris membunuhku. Dari mana suara seruling ini? Keluarga lu tak menghormati adat, Prince. Menantu baru meninggal. Yang baru lagi. Atau apa? Siapa yang main suona? Keluarga lu benar-benar tak peduli adat. Menantu baru meninggal. Ada yang baru. Harusnya kami bawakan burung-burung menyembah Phoenix meriahkan. Luo Sheng, kau manusia atau benar, itu memang aku. Luo Sheng, kau masih hidup. Sayang. Tenang, aku tidak mati. Syukurlah. Siang hari berpura jadi hantu. Cari mati. Wei Xiao, kali ini jangan lepaskan dia. Nyalinya besar. Tapi, kau baik-baik saja. Tak apa jika tak berguna. Lagi pula tak akan dipakai. Istrimu sebentar jadi nyonya Wei. Kau cari mati, ganggu terus. Dika, kau mau memberontak? Luo Sheng, lepaskan. Wei Xiao, Anda baik-baik saja. Keluarga lu berani menyentuhku.
Kau buat keluarga lu bangkrut. Wei Xiao, jangan marah. Ini salah menantu tak tahu diri. Cepat sujud minta maaf. Keluarga lu manfaatkan ketiduranku. Hina istriku, lalu minta maaf. Lu Pei Sue. Suamimu sungguh luar biasa. Berani lukai Wei Xiao. Cepat minta maaf. Hubungan Wei Xiao dengan Dewi Perang Barat. Kita tak bisa lawan. Itu hanya Sumeiher, Dewi Perang Barat. Aku kenal. Berani kau? Langsung sebut nama Dewi Perang. Luo Sheng, kau ingin keluarga lu hancur? Tampar pipimu. Minta maaf. Aku suruh minta maaf. Apa sikapmu ini? Berlutut. Belum berlutut juga. Lu fake Sue. Lihat suamimu pilihanmu. Benar-benar pembawa sial. Cepat berlutut. Jika tidak, kami. Dan Dodo juga akan binasa. Aku bilang, aku mohon, lepaskan kami. Apapun akan kulakukan. Sayang, Fei Sui. Tadi kau bilang apa? Benar mau lakukan apapun? Wei King Yuan, berani kau? Luo Sheng, cepat berlutut minta maaf. Jika Tuan Wei marah, Dodo takkan diobati. Dodo bisa mati. Sayang, tenang saja. Aku tangani penyakit Dodo. Kau hanyalah menantu hina keluarga lu kami. Kau pikir kau Raja Naga? Benar. Kamu harus menyadari tempatmu. Karena ini Jangan bicara sembarangan, Pertwee. Beraninya kau bicara denganku begitu. Hari ini ku hancurkan. kamu ya. Lapar sekali. Baik, aku jujur saja. Akulah Raja Naga. Raja Naga. Raja Naga. Benar, akulah Raja Naga. Up and. Kau Raja Naga. Luo Sheng, kamu hanya penjual balon. Baru pagi sudah sombong. Jika kau Raja Naga, aku Raja Iblis 9 negeri. Aduh. Menantu sampah. Tak bisa diselamatkan. Luo Sheng, jangan asal bicara. Minta maaf pada Tuan. Cepat pergi. Pertwee, pukul aku lalu kabur. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Utusan Raja Naga tiba. Berikan hormat pada utusan. Siapa orang ini? Siapa itu? Perintah Raja Naga, siapkan persembahan. Kirimkan lewat Putri Sulung. Jika gagal, tanggung risiko. Keluarga lu taat. Aku tak butuh uang. Mau saham jenis apa? Siapa kau? Lihat utusan tak sujud, laporkan pada Yang Mulia. Dia cuma menantu hina lu, berani mengaku Raja Naga. Hukum dia, Yang Mulia. Berani mengaku Raja Naga. Kamu cari mati. Akulah Raja Naga. Jabatanmu terlalu rendah untuk kenal aku. Kuampuni. Baiklah. Menantu lu lancang. Berani hina kewibawaan Raja Naga. Betul. Yang Mulia, eksekusi sekarang. Menurutku, seluruh keluarga lu berniat memberontak. Harus dimusnahkan. Yang Mulia, orang ini telah bukan bagian dari kami. Mohon Yang Mulia adil. Mbak, jadi lepas tangan keluarga lu. Mohon ampun, Yang Mulia. Berani hina Raja Naga, pantas kalian. Layak dihancurkan, tapi jika kalian beri dia, ikut denganku. Sesue, cepat layani Yang Mulia dengan baik. Tuan Wei saja. Sekarang utusan. Kamu kira aku ini apa? Mainan? Didekati orang kepercayaan Raja Naga itu rezekimu. Yang Mulia, silakan. Jika belum puas, aku siap membantu. Hahaha. Nona kedua lebih bijak. Bawahanku bermasalah. Biasa saja. Staf terlalu banyak. Tak terawasi. Selalu ada penipu sok hebat. Sudah genting. Masih akting. Fake Sui, aku tak bohong. Tao Zuo segera datang. Dia bisa membuktikan. Kalian tahu siapa Tao Zuo itu? Dia Dewa Perang Timur. Setan tuh. Utusan naga raja
bisa menghancurkan kalian. Atau kalian juga bisa. Kalian bisa naik daun dengan cepat. Apa kau sudah berani melawan sekarang? Baik, akan kulihat hari ini. Jika Dewa Perang tak datang, aku akan cabut kepalamu dan jadikan bola. Jika berhasil, Jika berhasil, panggil aku kakek. Oh, bayi mencakar. Tolong rebus. Yang Mulia Naga, hamba telat, mohon maaf. Apakah menantu ini benar Raja Naga? tidak mungkin. Tahu Zuo, kau datang tepat. Lihat bajingan ini. Benarkah anak buahmu? Anak buah terlalu banyak, aku lupa. Mungkin anak buah Sumeir. Bermuka dua. Teruskan aktingmu, naskahnya sama saja. Rupanya pemeran palsu. Sudah kuduga. Si menantu tak berguna ini, mana mungkin Yang Mulia Naga Raja? Kau pembawa sial, berani menipu di hadapan Yang Mulia utusan. Betul. Lihat utusan resmi, cepatlah berlutut. Kurang ajar. Hina Naga Raja. Berani memukul utusan resmi, kau ingin mati. Kau baik-baik saja. Jangan bergerak dulu. Cedera lama kambuh. Hampir tertipu gaya sok garangnya. Cuma boneka hias. Dewa Perang katanya, hahaha, sungguh lucu. Utusan suruh tangkap perempuan. Bangkai Luo Sheng buat teman minum. Tunggu. Aku rasa gadis ini juga menarik. Haha. Selera utusan memang top. Bawa si cabai ini dan si cantik jelita itu ke kamar pribadiku. Cepat antar. Masih berani ngelawan? Dengar. Dipilih utusan itu keistimewaan. Aku doyan yang berani. Makin garang, makin seru. Aku kurang pikir. Pulang dulu. Tapi, Pulang. Siapa? Wah, si cabai pergi. Pasti sudah ketahuan. Takut dihukum tuan, langsung kabur. Masuk akal. Luo Cheng, si pecundang, berani palsukan Dewa Perang dan pukul tuan. Jangan biarkan dia begitu saja. Jangan lepaskan dia. Apa? Tuan Naga. Keluarga lu. Betapa besar kemurahan hati Tuhan Naga yang datang sendiri. Apa? Ini adalah kehormatan besar. Tuan, benarkah ini? Apa maksudmu? Mana mungkin tuan bohong? Bunuh dirilah sekarang. Atau ku buat kau mati tak utuh. Ayo buktikan. Bisa nggak? Lihat saja. Tuan Naga tiba. Hormat pada Tuan Naga. Ada yang berani akukan diriku. Kurang ajar. Itu Yang Mulia Raja Naga. Sial, kenapa Raja Naga datang ke sini? Kelihatan, inilah Raja Naga yang sejati. Luo Sheng. Menantu ini. Berani mengaku Raja Naga. Yang Mulia, dia mengaku Raja Naga. Sekutunya lukai utusan mulia. Hancurkan dia berkeping-keping. Betul, Yang Mulia. Ini penghinaan berat terhadap Yang Mulia. Segera bunuh dia. Kenapa kau masih berdiri di sini? Kami hajar dia. Sudah jinak semua. Fei Sui, akulah Raja Naga sejati. Ilmu naga sakti. Dia memang Raja Naga. Kenapa dia tidak pakai topeng? Bodoh, topeng itu bukan ilmu kesaktian yang disolder di wajah. Segeralah memberi hormat kepada Raja Naga. Menara 1000 pedang. Luo Sheng, maaf, Tuan. Demi Fei Sui tolong pertimbangkan ini. Naikkan derajat keluarga lu kami nanti. Fei Sui, cepat berlutut. tidak mungkin suamiku adalah Raja Naga. Tidak mungkin Naga. Tajam. Dengar dari siapa? Bukan kabar, tapi nyata. Memaksa persembahan, sakiti yang menolak. Bukan?
Aku tak lakukan itu. Lalu mengaku Raja Naga. Bukan, pasti itu hanya rumor. Lepaskan, aku tidak mau bersama Raja Naga. Feng Shui, menikahlah dengan Tuan Naga agar keluarga kita makmur. Cepat minta maaf. Tuan Naga, Feng Shui masih hijau. Ceraikan dia, aku akan melayanimu dengan baik. Fei Cui, dari siapa kau dengar ini? Tunggu. Alternatif. Fake Shui, apa rumor ini baru ada 5 tahun terakhir? Dasar Sumeier. Katakan, kau yang lakukan ini. Naga. Bantu aku berpura-pura. Setelah pulang saja. Kita bahas nanti. Aku mengaku, aku bukan Tuan Naga. Apa? Kau bukan Tuan Naga? Mana mungkin aku Tuan Naga? Tadi hanya bercanda. Tapi kau bunuh utusan mulia. Utusan mulia tewas karena kendali Raja Naga, bukan aku. Oh, benar juga. Jadi begitu. Pantaslah sang Raja Naga. Menantu hina ini mustahil jadi Raja Naga. Berani kau menipuku. Kurumukan kakimu. Berani lancang di hadapan raja ini. Ya. Tapi, Paduka Raja Naga, mengapa Paduka bunuh utusan mulia? Banyak sekali mulutmu. Paduka Raja Naga. Mengapa kau bunuh utusan mulia? Terlalu banyak bicara. Paduka pasti punya maksud. Dia melawanku, tentu saja. Aku gunakan menantu lu untuk hapuskannya. Kau orang Raja Naga. Bukan. Kau berani pula jadi Raja Naga. Siapa bilang tidak? Aku justru ketakutan. Benar. Siapapun yang menghina Raja Naga akan kuhukum berat. Ada apa hari ini? Masalah terus datang. Kau ini siapa lagi? Pendekar Zhang Dong yang dari Haicheng. Raja Naga kejam, bantai tak berdosa lagi. Sang Dongyang, aku sudah hormati kau selama ini. Tapi kau selalu melawanku. Apa kau kira Istana Naga takut padamu? Selama aku ada, Istana Naga takkan bisa berbuat semaunya. Jangan salahkan aku nanti. Sumeier berkonflik dengan semua orang ya. Selama 5 tahun aku pergi, Sumeier sering pura-pura jadi aku. Jangan diam saja, bantu. Kekuatan Raja Naga hari ini luar biasa. Tak kusangka kalian berani mengeroyok. Hari ini aku mundur dulu. Aku akan kumpulkan pejuang kebenaran, hancurkan kalian. Cuma gerombolan tak berguna, berani melawan kerajaan naga. Semoga kau tetap sesombong ini nanti. Larinya cepat. Orang ini gimana? Jangan sampai mati di keluarga lu. Dia adalah utusan terhormat. Bagaimana jika naga menyalahkan kita? Hanya aku sendiri. Ini gara-gara mereka, bukan salah kita. Benar. Ini ulah naga sendiri. Kenapa salahkan keluarga lu? Kau tak tahu, naga itu tidak bisa ditebak. Bulu, jangan takut. Jangan lupa siapa sepupuku. Benar. Ada menantu baik, keluarga lu pasti aman. Dia kok disebut menantu baik? Aku masih... Kau pembawa sial. Ceraikan Fei Shui sekarang. Aku bukan anak kandungmu, tapi jangan selalu serang kami. Diam, kau pengkhianat. Wei Xiao mau menikahimu, itu kehormatan keluarga lu. Cepat. Segera kubur hidup-hidup orang ini. Jangan bunuh dia, masih perlu ditanyai. Dewa Naga baru bilang, dia hanya impulsif melukai anak buah kita. Dia perintah kalian, harus selamatkan dia. Selamatkan dia. Aku tidak dengar. Apa semua tindakan Dewa Naga? Harus kalian tahu, dia sudah bilang, utusan mulia tak selamat. 9. Musnahkan keluarga lu. Astaga, bagaimana ini? Menantu bisa selamatkan utusan. Fir, ada urusan, aku pergi dulu. Menantu! Bu, cepat cari cara. Kalau dia mati, keluarga lu akan jangan buru-buru. Bisa selamatkan. Tuan Wei gagal. Kau menantu tak berguna bisa apa? Kau sengaja hancurkan keluarga lu. Siapa? Benar bisa selamatkan dia. Benar.
Berani besar. Lu Fei Chui, kau benar-benar bodoh percaya dia. Sudah, cepat selamatkan dia. Berikan jarum perak itu. Dasar menantu tak. Jangan ganggu proses pengobatanku. Percayalah padaku, aku pasti bisa. Lu Sheng masih belum malu. Tadi sok jadi naga. Sekarang sok tabib. Menantu tak berguna tak pantas pakai jarum kami. Kalau benar punya kemampuan itu, sembuhkan anakmu sendiri. Istrimu tak perlu lagi menjatuhkan martabat untuk pria lain. Kau, cepat jarum perak. Jika tuan utama sampai tewas, keluarga lu akan ikut binasa. Kau ingin bunuh tuan utama lalu salahkan keluarga lu. Luar sana. Biar ibuku yang menangani ini. Jangan. Berhati-hati. Kau berani tanggung jawab? Kau siap tanggung. Tusukan ini akan bikin energi kacau, jantung berhenti. Dan dia akan mati dalam 1 jam. Diam! Aku tidak perlu diajari olehmu. Astaga! Semua benar. Gangguan meridian, jantung berhenti, berdarah. Kan sudah kubilang sebelumnya. Aku baru bilang itu. Kau tak dengar. Kau benar bisa obat? Aku cuma sampah keluarga. Tak layak pegang jarum lu. Luo Sheng, Ibu mohon cepat obati tuan utama. Selamatkan tuan utama, juga selamatkan keluarga lu kami. Kakak ipar, tolong demi kami, tusukkan jarum akupuntur ini. Sekarang baru ingat aku. Dari tadi kemana? Menantuku sayang. Tadi ibu yang salah. Ibu mohon maafkan ibu ini. Nak ibu, tolong jangan seperti ini. Fei Chui, cepat mohon Luo Sheng. Luo Sheng, jika kau bisa, tolong obati tuan utama. Dodo masih membutuhkan biaya pengobatan di rumah sakit. Oh ya? Kalau kau obati tuan utama, biaya medis 500.000 untuk Dodo. Aku tanggung. Kami ada uangnya. Tak perlu kamu. Sayang. Baiklah. Demi istriku, aku selamatkan keluarga lu. Astaga. Berikan jarum peraknya. Jangan-jangan tuan utusan tewas. Ini ulah Luo Sheng sendiri, tidak ada hubungannya dengan kami. Kamu yang tewas. Berani kau kutuk aku. Terima kasih atas pertolonganmu. Kamu? Benar, itu aku. Raja Naga menyuruhku sampaikan pesan. Mau pergi apa? Dia berhasil menyembuhkan. Tidak mungkin. Ini efek jarum peraku. Iya, betul. Dia marah sampai tak waras. Menantu ini ingin pujian sendirian. Raja Naga menyuruhmu. Kau terluka oleh kesaktian Raja Naga, kan? Raja Naga pemarah. Hanya aku bisa menolongmu. Ku ajukan pertanyaan. Kapan kau mulai ikut Raja Naga? Perintah apa yang kau terima? Cepat jawab, Iya. Kau bicara jujur. Sungguhan, mustahil aku menyelamatkan mayat. Tolong, Tuan. 4-5 tahun aku bawahannya. Hanya memeras upeti dan mengintimidasi. 4-5 tahun. Waktunya juga cocok. Apa kalian pakai topeng emas, bukan kain hitam? Dia cuma pakai topeng emas. Bukan kain hitam, mana mungkin? Itu kanjeng Raja Naga. Bukan bandit. Ternyata aku keliru. Pasti dia lakukan ini karena terpaksa demi istana naga. Tuan, tolong. Santai. Sekarang kau orangku. Kami yang selamatkan Tuan. Yang mulia apa? Aku mundur. Sekarang, aku hanya ikut Tuan. Dasar menantu sampah.
curi jasa orang. Itu Tuan yang berjasa. Tuan, ada yang perlu dilakukan. Tidak ada lagi perintah. Ah, iya. Bayar biaya pengobatan Dodo 500.000. Selesai. Ah, ini ada 500.000 di kartu. Ambillah. Makasih, udah. Tak ada urusan lagi, silakan pergi. Baik, junjungan, hamba pamit. Utusan mulia, antar. Tak usah. Sayang, tak sangka kau memang hebat. Belajar di mana? Dulu pernah belajar darinya, Tabib Ding. Mulai lagi, Ibu. Hamba, entahlah. Dasar sampah dapat rezeki nomplok. Jadi junjungan utusan naga. Junjungan tak berarti. Tetap saja menantu yang tidak punya guna. 500.000 di tangan. Ketawa, gilamu. Lu baik, Sue. Penyakit putrimu kian parah. Apa? Dodo. Sudah, jangan teriak. Dia belum siap. Dok, saya mohon. Selamatkan anak saya. Bayar dulu 1 juta untuk biaya pengobatan. Saya bisa obati sekarang. Katanya dulu 500.000. Kok sekarang jadi 1 juta? Kondisinya kan makin parah. Ya, biayanya naik. Masuk akal, kan? Dasar begitu memang watakmu. Harganya segitu. Diobati atau tidak terserah. Bawa pulang mayat anakmu itu. Kalau putrimu sampai alam kubur, salahkan diri sendiri lahir dari. Ayah tak berguna. Gua gebuk lu. Atau apa? Berani mukul di rumah sakit gue? Miskin. Miskin tapi sok jagoan. Luo Sheng, ngapain? Hormati dokternya. Aku akan beritahu kau. Aku murid dekan Wang yang termasyur. Hanya aku yang bisa sembuhkan putri. Percaya atau tidak, terserah. Tidak usah. J. Sayang. Aku bisa obati putri kita. Berbual lagi. Terus bualmu. Jangan ngawur. Jangan sembarangan obatimu. Aku jujur padamu. Aku pernah belajar dari Dr. Ding. Maksudmu Dr. Ding dari kota laut? Dokter hebat, Hai Cheng. Maksudmu Dr. Ding dari kota laut? Dr. Ding. Betul. Itu dia. Astaga. Dibilang bagus malah makin menjadi. Tabib Ding itu master sejati. Maukah dia mengajarimu? Iya, ngomong apa sih? Sayang, aku sungguh bisa. Ingat utusan mulia. Utusan mulia. Selamatkan utusan mulia bukan untung. Tidak, aku jujur. Kamu saja mengaku Raja Naga. Percayalah, kali ini asli. Coba sekarang. Baik. Kok bisa? Kenapa? Tidak ada WeChat. Benar. Ada energi jahat aneh di tubuhnya. Bisa sembuhkan. Banyak omong. Kupikir benar-benar ahli, tapi penyakit ini tak bisa kusembuhkan. Tak bisa obatimu. Cuma Dr. Ding yang bisa. Tahu. Berani bilang. Kenal dia. Aku telepon Dr. Ding sekarang. Maaf. Nomor tak terjangkau. Luo Sheng. Sadarlah, anakmu sudah sekarat, tapi kau masih berulah sampai sekarang. Dokter, tolong selamatkan anakku. Ku bilang, kasih saya 1 juta. Baru kuobati. Aku akan cari uangnya. Tidak perlu meminjam, aku punya uang. Aku punya. Luo Sheng, jangan kacau. Masih kurang 1 juta. Uang keluarga lu bukan turun dari langit. Aku sudah memberimu 500.000 karena hormat pada tuanku. Masih kurang apa lagi? Kumohon, beri aku beberapa hari lagi. Kumohon, beberapa hari saja. Nanti pasti kulunaskan biaya rumah sakit. Peraturan. Tidak ada utang. Pikirkan. Sayang, tenang saja, ada uang. Luo Sheng, jangan ngawur.
Alipai, terima. 1 juta. Ini untukmu. Dapat duit banyak mana nih? Pinjam dari Yang Mulia. Hah? Sayang, untuk obat dulu, bayar nanti. Baiklah. Terpaksa begini. Dok, uangnya sudah lengkap. Mohon segera obati anak saya. Keliling jauh akhirnya minta tolong padaku juga. Maaf, kami salah langkah. Aku katakan, awalnya itu 1 juta. Tapi kalian buang waktu berharga tadi. Sekarang, 1,5 juta. 1,5 juta. Apa? Harga bisa semena-mena naik. Jangan sampai anakmu sakitlah. Ini tidak adil. Terima atau tidak, keterlaluan. Batalkan pengobatan. Uangnya jangan harap. Hari ini, aku kasihan. 1 juta. 1 juta saja. Terima kasih, dokter. Kalian pulang dulu. Aku akan atur sekarang. Oke. Halo. Lu Feixue dan Luo Sheng sudah datang. Jangan khawatir, siapapun di sini, anak itu pasti mati. Aku ingin Dodo dan Lu Feisu mati. Pak Wang. Penyakit Do. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Aku juga bingung. Penyakit apa sampai 1 juta? Jangan dipikirkan, ayo lihat Dodo. Tidak, sayang. Dokter ini mencurigakan. Aku akan cari tabib Ding. Kamu jaga Dodo, aku segera kembali. Luo Sheng, Luo Sheng. Ayah, obat ini harus segera diminum. Dodo minum obat. Dodo. Dodo. Dokter, ada apa dengan Dodo? Dia, penyakitnya kambuh. Lalu bagaimana? Harus segera dioperasi. Cepat operasi dia saja. Hari ini sudah ada 3 operasi. Tak ada waktu. Dok, saya mohon selamatkan Dodo. Baiklah, saya akan carikan waktu untuk operasi. Tapi, biaya operasinya harus kamu bayar. Bukannya sudah dikasih 1 juta? Itu biaya pengobatan lama. Ini biaya operasi, beda hal. Ini merampok. Santai. Tak ada uang, ada jalan. Waktu itu suamimu di sini. Tak bisa dibahas. Hahaha. Tahukah, aku suka kamu sejak awal. Aku jatuh cinta padamu. Temani aku sekali saja. Langsung operasi Dodo, setuju. Kurang ajar. Pikirkan baik-baik. Dodo bisa meninggal kapan saja. Dokter Wang. Wah, cantik. Sudah putus? Ayo duduk. Duduklah. Bisakah Anda mengembalikan uang 100.000 yang kami serahkan? Mau pindah rumah sakit? Mimpi apa kamu? Penyakit Dodo belum sembuh. Itu nasib buruk. Sudah kami obati. Obat sudah diberi. Mau uang kembali. Tidak mungkin. Tolonglah. Jangan menangis. Sudah saya katakan. Penyakit Dodo. Hanya aku yang bisa sembuhkan. Dokter Wang, tolong selamatkan putriku. Tenang, jangan buru-buru. Tenang saja. Asal kamu melayani saya dengan baik. Saya akan obati putrimu. Halo. Sayang. Sayang, aku temukan Dokter Ding. Segera ke rumah sakit. Luo Sheng, jangan bercanda. Sayang, aku serius. Kenapa kamu menangis? Aku nggak nangis. Aku takut mungkin. Apa ada apa-apa dengan anak kita?
Anak kita aman. Sayang, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Namaku Mau. Angkat. Beritahu dia apa yang kita buat. Kita menunggu mobil. Sampai sekarang masih percaya sama suamimu. Aku akan jujur padamu. Penyakit anakmu. Tak bisa sembuh sama sekali. Dukun Ding datang pun percuma. Apa katamu? Nggak percaya. Lalu kenapa masih minta 10 juta dari kami? Goblok kalau nolak duit. Nasibnya sudah tetap. Lebih baik temani aku bermain. Tidak mungkin. Wang Gacuan, aku tantang kau. Dodo milikku. Teriak. Halo. Kau sakit. Mau lari lagi. Aku tahu kamu juga tahu. Main-main dulu sebelum akhiri nyawamu. Tapi sekarang, Waktunya tidak cukup. Lebih baik ku habisi kamu. ikan yang cantik. Ada yang membeli nyawamu. Sayang. Bajingan. Aku hancurkan kau. Sayang, hentikan. Berhenti, bisa berdarah-darah. Ulang. Akhirnya datang. Dia mau bunuh aku. Apa? Katanya dia sedang rawat Dodo. Katanya, ada yang suruh bunuh aku. Aku Feng Chen. Siapa suruh sakiti istriku? Kalian tidak tahu. Doju. Aku kasih tahu. Aku juga tidak tahu siapa dia. Dia pakai penutup wajah. Orang bertopeng. Mungkinkah dia yang serang aku dulu? Dari mana kau kenal dia? Dia menyuruhmu melakukan apa saat aku sedang merawat Dodo? Tuan, ampun. Aku tak bergerak. Ini benar-benar anak Lu Fei Shui. Ancaman apa? Jika tak kubunuh dia. Keluargaku dibunuh. Berani ku habisi keluargamu. Aduh, aku takut. Aku juga terpaksa melakukan ini. Mohon, ampuni aku. Belum. Angin berhembus. Dodo kambuh lagi. Dodo. Ayo jalan-jalan. Ibu Luo, jangan khawatir. Tak ada penyakit yang tak kusembuhkan. Aku Dewa Ding. Kau sungguh Dewa Ding. Benar, sayang. Sekarang tenang. Aku periksa. Ini apaan sih? Ini apaan sih? Tenang saja, Dodo sudah selamat dari bahaya. Tabib Ding hebat. Terima kasih, Tabib Ding. Malu mengaku. Aku hanya bisa menunda ajal Dodo sementara. Energi jahatnya masih mengancam. Apa? Tanpa obat dalam 7 hari, dia meninggal. Apa? Gimana ini, Naga, Tuan Lu? Bicara 4 mata. Paduka Raja Naga harus usir energi jahat Dodo dengan tenaga dalam kuat untuk mengeluarkannya. Aku lakukan saja. Tak ada yang lebih kuat. Tidak boleh. Energi ini dari telapak bayangan angin. Tenaga paduka berelemen petir. Tak bisa menetralkannya. Lalu solusinya? Butuh ahli tenaga dalam berelemen api. Seingatku, pendekar Hai Cheng, telapak 6 matahari api Zhang Dongyang,
Sayangnya, Chang Dongyang adalah sidang ditutup. Chang Dongyang. Sambut Paduka pulang. Adikku, berkorban 3 hari. Tuan Naga, kenapa ke rumah kami? Tuan Naga, aku bersalah melukai Dewa Perang Timur. Ingin menghalangi Tuan. Kau langgar perintahku. Pergi sendiri. Aku coba tebus kesalahan. Bagaimana kau tahu? Aku ke rumah Lu. Tebakan saja. Bukankah Lu Fei Shui dari keluarga Lu istrimu? Dia cinta sejati hidupku. Jika kau berani berniat jahat padanya, Saya akan maafkan. Mustahil, Tuan Naga. Aku tak berani hina Nyonya Naga. memang tak berani. Masih satu hal. Apa perbuatanmu? Maksud Tuan soal peniruan. Ternyata kau paham juga. Tuan hilang 5 tahun. Wibawa kami kurang. Terpaksa atas nama Tuan mengatur bawahan. Tuan pasti tahu. Bawahan terlalu banyak, tak terkendali. Jadi, seperti yang kuduga kurang lebih. Masih ada hal lain yang kau tahu. Misalnya, si bertopeng hitam. Weng, itu bukan penyerang muka. Jangan tiru aku untuk berbuat jahat. Jangan ulangi. Siap. Aku benar-benar butuh pasukan. Bebaskan kau dari kurungan. Dan Tao Chu, selesaikan tugas ini. Kau memang kejam. Kalian siapa? Lumpuhkan dia, bawa pulang. Bagaimana bisa pulang? Sayang, kumohon izinkan kami temui Pendekar Zhang. Besok Pendekar Zhang mengadakan jamuan pahlawan. Ada kesadaran mengumpulkan pahlawan lawan ras. Sebelum itu, simpan tenaganya. Tak mungkin ia bantu kalian. Karena apa? Benar, jamuan pahlawan melawan Raja Naga. Mungkin kita bisa hadiri jamuan itu. Mo, Zhang Dongyang mengundang kita ke pesta pahlawan. Haruskah kita pergi atau tidak? Kalau kita pergi, Raja Naga akan marah. Kalau tidak pergi marahi Zhang Dongyang. Susah, Bu. Aku ada usul. Biarkan Sa Fei Shui pergi. Cerdik juga kalian ini. Fei Shui pulang, ini undangan Zhang Dongyang. Ajak kita ke pesta pahlawan, kesempatan langka. Ku beri kesempatan ini padamu. Takut pada Raja Naga. Jadi suruh istriku pergi. Kakak, kita keluarga. Jangan bicara begitu. Nanti jadi canggung kalau kalian pergi. Aku setuju pernikahan kalian. Sepakat. Pesta ini, aku pergi. Raja Naga, Hotel Naga Hijau sudah dikepung, siap serang. Kebun tempat acara. Tunggu perintah. Jangan gegabah, siap. Tuan Miushan, Anda masih hidup? memang nasibku tebal. Anda pengikut Raja Naga. Kenapa malah di sini? Aku sudah berbalik arah. Raja Naga kejam. Pantas dibunuh. Yang mulia, hati-hati dengan ucapmu. Tak perlu takut. Kita datang hari ini. Bukankah untuk melawan Raja Naga? Kekhawatiran utama. Pahlawan Zhang kalah kuat dari Raja Naga. Kita yang rugi. Tapi kita sendiri. Kenapa kau datang ke sini? Bukankah kau orang kepercayaan Sumeir? Zhang Dongyang ancam aku. Ia bilang aku pendukung jahat. Pengecut. Wajar lawan Raja Naga Lalim. Benar, Raja Naga sangat kejam. Kami diam karena takut. Sekarang ada Pendekar Zhang pelindung kami. Luo Sheng si menantu ini kenapa datang? Datang jadi beban. Tuan Wei, tolong hargai penyelamatku. Apa? Luo Sheng penyelamatmu. Benar. Dialah Luo Sheng yang menyelamatkanku. Mustahil. Luo Sheng itu idiot. Mana mungkin dia selamatkan tuan utama? Rapat.
Tuan Wei, tolong hargai suamiku sedikit. Lu Sue, otakmu masih saja tumpul. Ikut orang bodoh, masa depanmu suram. Suamiku tak bodoh. Bukan bodoh, tapi sampah. Lu Sue, kamu. Hanya dengan mengikutiku, kau bisa hidup enak. Wah, semakin sombong saja ya. Ganggu istriku. Aku akan hancurkan kamu. Luo Sheng, betapa beraninya kau berani melawanku. Melawan apa? Kau telah berani menyakiti istri dari penyelamatku. Tahu. Valiant! Wei King Yuan, ini penyelamatku. Kalau paham, lebih baik kau tenang. Pendekar Zhang datang. Semuanya. Raja Naga kejam, penjahat. 5 tahun ini telah meracuni warga kota Haicheng kita. Semua ingin hancurkan dia. Lulu, ilmu silatku belum matang. Tak berani melawan terbuka. Kini ilmu silatku sempurna. Perhatikan. Aku hancurkan. Seperti kecoa, Raja Naga akan kupijak. Raja Naga, tidak ada yang luar biasa. Menyerahlah. Raja Naga harus patuh padaku. Sombong sekali. Zhang Dongyang keterlaluan. Kemari, serbu mereka. Eksekusi Zhang Dongyang dan Sumei Raja Naga perintahkan. Tanpa perintahnya, jangan bertindak gegabah. Bertahun-tahun ini, kita sudah muak ditindas naga raja. Ayo bersatu. Serbu istana naganya, kuliti dia dan cabut urat naga. Kenapa kalian semua diam saja? Tidakkah kalian membencinya? Naga Raja akan memberi perintah. Pendekar Zhang benar. Dia monster kejam tak berperi kemanusiaan. Kita sepakat. Tak ada ampun. Jangan tenang dulu. Mungkin ada mata-matanya di sini. Tidak, aku harus bicara. Selama ini, kita menderita karena naga raja. Raja naga itu iblis, serakah dan semaunya membunuh. Raja naga harus mati, agar kota laut damai. Pemuda ini berkata benar. Lanjut. Dulunya dapat perintah Tao Zuo. Terima kehendak Tao Zuo. Merugikan istana Raja Naga. Lalu dibalas Raja Naga. Putriku Dodo, gadis berusia 4 tahun, diserang telapak tangan gelap Raja Naga. Sisa hidupnya seminggu. Ini nyata. Pendekar Zhang, saya saksi peristiwa ini. Kejam sekali. Tega menyerang anak kecil. Pendekar Zhang benar. Raja Naga jahat sekali. Menurutku, karena pengecut kebanyakan, pahlawan seperti pendekar Zhang jarang. Jika kita bersatu ikut pendekar Zhang, pasti naga raja bisa dikalahkan. Adik bicara benar. Siapa lagi yang mau ikut lawan naga raja? Pendekar Zhang, menurutku, semua ingin menyiksa naga raja, kukuliti hidup-hidup. Tapi, kekuatan naga raja mengerikan. Tak ada yang berani melawan. Bahkan pendekar Zhang belum tentu bisa menang. Benar. Jika naga raja murka, kita hancur. Kalian masih tak percaya padaku. Kuperlihatkan kehebatanku. Tenaga dalam yang dahsyat. Trik murahan. Pendekar Zhang memang kuat. Tapi naga raja bisa kendalikan alam. Masih lebih unggul darimu. Sabar, aku belum selesai. Ini luar biasa. Pendekar Zhang legendaris. Aku ikut pahlawan Zhang lawan naga raja. Tapi pendekar, jujur saja, dengan kemampuanmu tadi, kami masih ragu kamu bisa mengalahkan Raja Naga. Kalian pengecut, apalagi mau. Pendekar Zhang, lakukan satu hal ini. Semua akan percaya. Apa syaratnya?
Agar percaya mampu kalahkan Raja Naga. Putriku diserang telapak bayangan iblis. Berkat tabib Ding, nyawanya selamat. Namun, ada energi jahat misterius di tubuhnya. Kata tabib Ding, harus ada yang tenaganya melebihi Raja Naga. Baru energi jahatnya bisa diusir. Selamatkan. Telapak bayangan iblis. Raja Naga penguasa telapak bayangan iblis. Raja Naga Sakti bisa apapun wajar. Pendekar Zhang. Jika pendekar bisa usir energi jahat dari putriku, itu bukti tenaga dalammu lebih kuat. Aku yakin nanti banyak yang akan mengikutimu lawan Raja Naga. Baik, akan kuusir energi jahat anakmu. Terima kasih, pahlawan. Dodo, cepat berterima kasih. Terima kasih, pahlawan. Pahlawan, kaulah cahaya kebenaran, penakluk naga raja. Jiwa ragamu lebih berharga. Jangan paksakan diri. Tidak aksa. Dodo, sudah enakan? Ibu, aku tidak sakit lagi sama sekali. Terima kasih atas pertolonganmu. Santai saja. Terima kasih, pahlawan Zhang. Lihatlah, tenagamu lebih hebat dari naga raja. Pasti bisa taklukkan naga raja. Pahlawan, aku ikut pahlawan Zhang lawan Raja Naga. Aku ikut pahlawan Zhang. Tak terkalahkan. Aku baik. Zhou Daki yang terhebat. Dari nomor 3. Buang. Masuk dan bunuh Zhang Dongyang. Hancurkan Raja Naga. Licin sekali. Salah. Aku hampir lupa. Akulah Raja Naga. Lawan Raja Naga, mati. Pasukan Raja Naga datang. Zhang Dongyang, hormatmu pejuang kebenaran. Tak tega lukai. Lebih baik menyerah. Diam. Buka baju. Tak kumaki perempuan. Panggil Raja Naga. Kau tak pantas dilayani dia. Diam. Terlalu lemah. Harus aku yang turun tangan. Sumeyer, tumitmu itu mirip Raja Naga bertopeng. Diam saja. Panas! Cepat, di mana Raja Naga? Cepat, di mana Raja Naga? Di mana kau? Kalau bisa mengalahkan kami dulu. Habisi dia. Batuk-batuk. Tangkap Zhang Dongyang. Zhang Dongyang kalah dari dua dewa perang Raja Naga. Bisa melawan Raja Naga? Mustahil. Sudah, jangan cari nomor 5. Edwin, sayang, pendekar Zhang pasti selamatkan. Tenang saja, Zhang pasti selamat. Ada atau tidak? Zhang mau lari kemana? Panas. Terus kejar. Naik mobil. Ada apa ini? Kenapa Raja selamatkan Zhang? Mungkin ingin mengambil hati Lu Feixue. Lu Feixue, anak haram keluarga Lu itu. Naga Raja pasti punya maksud tersendiri. Lebih baik tidak menebak-nebak. Aku akan tunjukkan kekuatanku. Sayang, pendekar Zhang apa kabar? Dia sudah aman. Hebat, kau selamatkan pendekar Zhang. Kenapa tak cium aku?
Siap. Kawan, aku nyaris tewas andelku kau. Aku mungkin akan mati di tangan Istana Naga. Putri kami selamat berkat kau. Kami yang berutang budi. Kawan Luo memang hebat. Kau pejuang sejati lawan Raja Naga. Krik. Dewa Perang, Raja Naga di mana? Raja Naga masih dengan Lu Feixue. Dasar Lu Feixue licik. Sebenarnya adik iparku. Ku buat kau mati sia-sia. Dewa Perang, ada cara untuk membunuh Lu Feixue. Metode apa? Tuan tak perlu turun tangan langsung. Manfaatkan kekuatan keluarga Lu. Keluarga Lu. Kekalahan Zhang Dong yang membuat tamu pestanya gemetar. Keluarga Lu pasti ketakutan. Cukup kita ancam sedikit. Aku mau telepon Wei King Yuan. Kalau ini yang mulia naga, dengarkan aku. Sang Dongyang yang memaksa kami hadir. Keluarga Wei selalu setia pada Tuan. Tugasmu sangat mudah. Apapun caranya. Bunuh Lu Feixue. Mengerti, Tuan? Luo Sheng dan Lu Feixue berani melawan Tuan. Bagus. Kalian selamat waktu di pesta yang lalu. Chief. Kali ini kalian tamat. Ibu, tahukah Raja Naga bunuh Chang Dongyang? Kalau Raja Naga tahu keluarga harimau juga hadir di jamuan pahlawan, pasti cari perkara dengan kita. Harap jangan cari masalah dengan kami. Kalian memang tahu diri. Tuan Wei. Tuan Wei, kau kenal Raja Naga. Tolong selamatkan keluarga Lu. Tenang, aku sudah bicara baik-baik. Lihatlah, perintah Raja Naga. Di perintah Raja Naga, Luo Sheng dan Lu Feixue yang hadir. Jika kalian serahkan Luo Sheng dan Lu Feixue ke Istana Naga, keluarga Lu bebas dari hukuman. Keluarga Lu patuh. Terima kasih, Tuan Wei. Mereka pulang. Cepat sembunyi, Tuan Wei. Luo Sheng, Feixue, kalian kembali. Kami akan pindah. Dasar pecundang. Pindah? Ini kan sudah seperti rumahmu. Buat apa pindah? Setelah kejadian ini, masih boleh tinggal di sini. Kakak ipar, meskipun kalian tetap pergi, minumlah teh dulu. Betul. Kenapa tiba-tiba baik hati? Fata, aku salah soal hal sebelumnya. Maafkan aku setelah minum ini. Kan kita keluarga, jangan diributkan. Baik. Kakak ipar juga minum. Ayo pergi. Gita. Aku pusing. Sayang, kau aman kan? Benar. Tuan Wei sudah pingsan. Terserah Wei Xiao. Lu Feixue. Naga Raja menyuruhku menghabisi kamu. Jangan salahkan aku. Dasar bodoh. Naga Raja kok ikut pingsan? Habisi Lu Feixue dulu, nanti aku habisi Wei King Yuan. Tak ada saksi dan bukti. Naga Raja marah pun hanya ke keluarga Lu. Bagus. Lu Feixue, tak disangka ya. Kau akhirnya kalah. Kamu dia. Asad. Apa? Bebas. Pau, katanya kau sudah keracunan. Obat bius murahan takkan pernah mempan. Akal bulus. Luo Sheng, jangan salahkan kami. Kau yang menantang Raja Naga. Kami terpaksa. Terpaksa meracunimu. Maaf. Ini pukulan karena tak hormatmu. Ini pukulan. Karena kau tak punya hati.
Ini pukulan karena kau buta. Luo Sheng, jangan sombong. Tantang Raja Naga pasti celaka. Kau terus ganggu. Aku tak ingin ribut denganmu. Kau malah terus salah jalan. Kak Luo, Ampun, siapa yang menyuruhmu tadi? Raja Naga. Bohong! Tak mungkin Raja Naga suruh bunuh Feng Shui. Aku tak bohong. Aku memang keras kepala. Kamu gila ya? Sayang, apa yang terjadi? Sayang, tadi tehnya dibius, mungkin ingin dikorbankan ke naga raja. Hah? Naga Raja tahu kita selamatkan pendekar Zhang. Kayaknya iya. Cepat, ayo sembunyi. Iya sayang, naga raja kuat sekali. Kalau tertangkap naga raja, langsung tewas. Buruan lari. Percaya saja. Ya ampun. Naga Raja siapa? Hinan. Naga raja di mana? Luar. Kamu jadi lupa. Anda Raja Naga. Kamu Raja Naga. Kau pura-pura. Berhenti berpura-pura. Kau Raja Naga. Pantas saja. Kau bisa begitu mudah pinjam uang dari Niu Shen dan dapatkan dokter ajaib Ding. Biar ku jelaskan. Jangan sebut aku istri. Aku cuma anak haram keluarga lu. Tak pantas untuk Raja Naga sepertimu. Istai. Jangan mendekat. Dekat lagi, aku akan tunjukkan 5. Istai. Taruh pisaunya. Aku tahu kau benci Raja Naga yang jahat. Tapi bukan aku pelakunya. Selama 5 tahun, aku selalu di sisimu. Kau tahu semua perbuatanku. Kalau bukan kau pelakunya, pasti anak buahmu. Kalau bukan kau pelakunya, pasti anak buahmu. Luo Sheng, Terakhir ku sebut namamu. Jika kau masih ingat ikatan pernikahan, jauhilah aku dan Dodo. Jangan mendekat lagi. Aku mati di depanmu. Sayang, tuanku tak perlu seperti ini. Benar. Kalau bukan karena kau, aku takkan terbongkar di depan Feng Shui. Aku ini. Dia tak layak untukmu. Hanya kami. Hanya Dewi Perang Barat yang setara. Laporkan pada majikanmu. Jangan hinakan Feng Shui. Kubinasakan kalian. Katamu. Betul. Suamimu Raja Naga, tapi kau sia-siakan. Dasar, hari ini kukirim kau mati. Pelaku tak diketahui. Saat kami temukan, kondisinya sudah seperti ini. Tabung Ding. Keadaannya lapor pada Raja Naga. Nyonya terkena racun sihir. Racun yang sama dengan yang kualami dulu. Untung aku pernah mengalaminya. Tenaga dalam Raja Naga bisa tahan. Tapi Nyonya tak akan tahan sehari. Solusinya, Raja Naga harus serap racunnya. Kemudian keluarkan racun itu secara perlahan. Baik. Kita melayani Raja Naga. Jangan lakukan ini. Untuk Lu Fei Shui yang tak benar. Tidak sebanding, dia cintaku. Untuknya, aku rela mati. Racunku lagi pun tak apa. Berapa besar risiko demi dia, tidak perlu bicara lagi. Raja Naga, Anda tidak apa-apa. Aku baik. Anda kena racunku. Syukur cepat tertolong. Racunku. Kau kenapa di sini? Pergi, Lu Fei Shui. Hatimu dari batu. Segala pengorbanan Raja Naga tak kau hargai. demi kau, Raja Naga. Rela tinggalkan jabatan mulia, terima hinaan keluarga lu.
Lap-lap, tolong bersihkan lengan saya. Demi keluargamu, dia rela dipermalukan. Kau ngapain? Baru saja naga raja serap racun gu ke tubuhnya demi keselamatan. Naga raja rela korbankan segalanya untukmu. Tak mengerti? Luo Sheng, adakah dia bercakap benar? Kau benar-benar telan racunku itu. Racun kecil ini bukan apa-apa bagi saya. Bukan masalah. Naga raja pernah kena racun ini. Diserang 5 tahun lumpuh. Naga raja jadi lemah. Kenapa kau lakukan ini? Kau naga raja yang mulia. Aku cuma anak haram keluarga lo. Kita tak terkait. Tak perlu kau lakukan ini. Asalkan bisa bersamamu. Rela lepas status naga raja, jadi orang bodoh yang bahkan tak bisa masak. Luo Sheng, kenapa kau sebodoh ini? Naga Raja, kau yang mau terjun ke jurang, sudah kuperingatkan. Kau tak mau dengar. Jangan salahkan aku. Awas, Naga Raja. 027. Aku takut, Dengkur. Telapak bayangan, penyerangku dulu. Penyerang diam-diam Dodo. Kau rupanya. Benar. Aku yang melakukannya. Sayang. Sumei berani serang Raja Naga. Mati kau. Benar. Sayang. Jayang, lepaskan dia. Dia milik saya. Saya punya. Bantuan. Sumei pengkhianat. Selamatkan dia. Kami tak kenal Raja Naga. Tuan kami hanyalah Sumeir, permaisuri perang barat. Kalian juga pengkhianat. Tahu Zuo, bijaksanalah. Minta ampun sekarang. Mustahil. Kalau begitu jangan salahkan kami. Sampah. Berhenti. Aduh. Tahu Zuo, kau tak mau menyerah. Bersiaplah mati. Yang Dongyang, mundur. Kak Naga, kau sudah sadar. Sumeir, Istriku mana? Anakku mana? kau akan segera jadi milikku. Jangan sebut lagi anak haram itu. Apa yang kau buat pada dia? Tenang, aku tak bunuh dia. Tadinya mau kubunuh. Tapi jika saya bunuh dia, berarti kau cinta dia. Berarti aku Jadikan, kubiarkan dia hidup. Sumeir, Aku selalu baik padamu. Mengapa kau hianati aku? Justru kau yang hianati aku. selama ini, aku begitu mencintaimu. Tapi kau tak pernah langsung hiraukan saya. Omong kosong apa ini? terlalu repot. Aku tak bicara sembarangan. Aku sangat menyukaimu. Kau tak tahu. Selama ini kau bagiku hanya bawahan. Tidak, aku ingin jadi kekasihmu. Maaf, tidak. Aku lebih dulu menyukaimu sejak 5 tahun lalu. Sumeir, perasaan tak terukur. Lalu bagaimana? Dari segi kadar, perasaanku lebih besar. Lu Feishui bajingan itu hanya mencurigaimu. Sampai sekarang kau masih membelanya. Dia tak mencintaimu. Cuma aku yang cinta. Jadi, cintai aku. Cintai aku, serang. Aku hanya ingin kau. Seperti ini. 5 tahun lalu kau kabur. Sekarang, aku menang. Ini permohonan. Tak apa. Ku hapus ilmu bela dirimu. Agar kau tinggal bersamaku. Hahaya. Aku gila karena kau. Pola. Dulunya semua sendiri. Asal kau lepaskan berikan harta kerajaan naga. Hebat. Hanya kau yang kumiliki.
Apa keistimewaan Lu Fei Shui yang hina itu? Begitu sayang padanya. Hah? Kini paham. Apakah saat kau hidup sebagai orang biasa 5 tahun itu? Dia yang menjagamu. Aku pun bisa. Meski kau jadi orang bodoh, menjadi sampah, aku tak akan meninggalkanmu. Maaf. Hanya Fei Shui di hatiku. Sudahlah. Jangan salahkan aku. Aku dulu percaya padamu. Terima kasih. Tak mencurigai aku. Tak kusangka Luo Sheng kalah di tangan wanita gila ini. Jangan takut. Kau tak akan kubunuh. Hanya ingin melumpuhkan tubuhmu agar kau tetap di sampingku. Sudah tak tertolong. Kakak naga, asal kau patuh, aku takkan melukaimu. Jangan salahkan aku nanti. Sumeiler, jangan keras kepala lagi. Aku adalah 5. Takkan pernah bersamamu. Boleh. Ku harus bunuh Lu Fei Shui. Kau takkan menyerah. Hei semua, bawa Lu Fei Shui kemari. Sesue. Lepaskan istriku. Panggil dia istri lagi. Sekarang ku siksa dia. Aku tak mau. Kumohon, lepaskan dia. Tidak mungkin. Aku suruh orang siksa dia depanmu. Lalu kurusak wajahnya. Sekarang Long Wang hanya akan menjadi milikku. Mubarak. Lepaskan Fei Shui. Aku berikan segalanya, bahkan tahta Long Wang. Aku tak tertarik pada tahta Long Wang. Selama ini aku berusaha. Hanya demi mendapatkanmu. Percuma, dia takkan cintamu. Setuju. Mau mati, bajingan? Jangan sentuh dia. Hai. Aku setuju semua. Memiliki tubuh, tapi tidak hati. Percuma. Pilih ini. Hanya setelah dia mati, barulah kau akan benar-benar mencintaiku. Meyer, jangan sakiti dirimu. Aku tak layak diperebutkan. Kenapa kamu mencintai Fei Shui? Hah? Kita benar-benar sama. Sumeiler, mohon. Lepaskan Fei Shui. Aku ikut kau. Jangan bujuk dia. Aku mengerti. Hanya jika dia tak sempurna lagi di hatimu, kau baru akan melihatku dengan jelas. Apa maksudmu? Kalian semua bersenang-senanglah di sini hari ini. Berhenti, hentikan. Kakak naga, 5 tahun kau hilang. Istana naga ku topang sendiri. Mereka semua orangku. Sekalipun kau berteriak, takkan ada yang menolongmu. Hahaha. Lepaskan dia. Ada. Cheng Dongyang. Sang Dongyang belum. Aku bisa pakai bantuan Sang Dongyang untuk selamatkan Raja Naga. Pendekar Zhang, fasihani. Tahu Zuo, hari ini adalah hari sialmu. Pendekar Zhang, tak penasarkah? Apa alasan mereka memburuku? Hanya konflik antar mereka sendiri. Lembah Naga, tahan Luo Sheng dan Lu Fei Shui. Gagal ku selamatkan mereka. Lalu mereka mengejarku. Aturan hidup. Luo Sheng, Lu Fei Shui. Ditahan mereka. Benar. Mereka penyelamatmu. Pendekar Zhang. Tidak mungkin membiarkannya. Kenapa aku harus percaya? Percaya atau tidak terserah. Mereka jadi target Istana Naga karena pertemuan pahlawanmu. Di dalam nebula. Secara logis dan moral kau tak boleh diam. Sumeiler, berani menculik Raja Naga. Ajar, kau kira. Masih bernyanyi. Kenal dia. Tenaga telapak ini. Kau Raja Naga, bukan Dewa Perang Barat. Banyak omong. Jangan ikut campur. Menculik Luo Sheng ini bukan urusanmu. Ayo bertarung.
Fa. Benarkah? Luo Sheng, kau tidak apa-apa. Aku baik. Pendekar Zhang memang hebat. Telapak bayangan memang kuat, tapi telapak enam matahari pun lebih hebat. Pendekar Zhang. Tahu. Raja Naga. Zhang Dongyang sudah tak berguna dan Dia musuh terbesarmu. Kesempatan. Gunakan ini untuk hapuskan dia. Jangan asal bicara. Jadi kaulah Luo. Tertipu muslihatmu. Bertarung hingga akhir. Aku Zhang Dongyang. Takkan gentar sedikit pun. Benarkah? Aku tak pernah ingin menyakitimu. Apa maksudmu itu? Pendekar Zhang, dengar dulu. Pendekar Zhang, begini kejadiannya. Akulah Raja Naga, tapi bukan aku yang jahat. Itu. Meski bukan kau, mereka memakai namaku berbuat jahat. Anda benar. Matanya. Aku turun tahta. Istana naga kububarkan. apa? Aku sudah muak dengan hidup ini. Aku ingin lepas dari semua. Hidup sederhana dan tenang bersama Fei. Pekerja rata-rata. Tidak. Raja Naga, jangan pergi. Bagaimana kami tanpa Anda? Meski Anda turun tahta, mereka tetap akan berbuat jahat atas nama Anda. Begini saja, selama 5 tahun, Pendekar Zhang benar. Mata. Aku serahkan Istana Naga ke Pendekar Zhang. Biar Pendekar Zhang bimbing mereka. Kau serahkan Istana Naga padaku. Benar. Tidak. Aku hanya setia pada Raja Naga. Ikuti Pendekar Zhang. Ikutlah dia untuk berbuat baik. Raja Naga. Aku mantap. Jangan ditolak, Pendekar Zhang. Seperti katamu, kepergianku akan membuat mereka kembali sesat. Hanya orang sejujur dirimu. Bimbing mereka ke jalan lurus. Maaf. Baik. Aku kendalikan mereka. Sumei telah mengikutiku selama ini. Hanya tersesat sejenak karena cinta. Kumohon ampuni nyawanya. Tenang, selama dia berperilaku baik, aku tak akan. Mulai hari ini, Changdas. Pendekar Zhang kini Raja Naga kalian. Sumei, selama 5 tahun ini kau yang berulah. Apa urusanmu dengan itu? Raja Naga tak peduli. Di mana dia? dia telah pergi. Akulah Raja Naga baru. Apa? Pergi bagaimana? Dia dan Lu Feixue mengasingkan diri, lupakan saja. Klaim jadi Raja Naga baru. Ada hal nak protes. Kau juga boleh. Tak terlihat cinta mendalam. Luo Sheng tuh sampah. Setiap hari hanya mengelilingi Lu Feixue. Tak gagah seperti Pendekar Zhang. Maksudmu apa? Nak tahu kenapa aku begitu mahukan Luo Sheng? Kau kesengsem padanya. Aku hanya memanfaatkannya. Dasar bodoh. Pendekar Zhang, ini pusaka Istana Naga. Ilmu gaib. Benar, ini ilmu terlarang Luo Sheng. Ku dapatkan ini dari kamar Luo Sheng beberapa tahun lalu. Kenapa dilarang? Karena teknik ini sangat kuat. Telapak bayanganku baru setengah dikuasai. Sama tangguh dengan pahlawan Zhang bila dikuasai. Tak berarti aku tak terkalahkan. Ya, Jadi itu ilmu jahatmu. Pantas dilarang. kau takkan tahan godaannya. Sudah kukatakan, aku tak tertarik. Pahlawan Zhang sebagai naga baru. Harusnya kemampuanmu setara. Kau anggap aku tak pantas? Pahlawan Zhang dihormati, wibawanya tak diragukan. Tapi, kekuatan Tuan akhirnya hanya setanding denganku. Bagaimana layak jadi naga? Hentikan omong kosongmu atau kami langgar sumpah naga dan bunuh kau.
Model apa kau bisa? Kau. Atau kau memang pengecut? Waktu. Dia menutupi dirinya. Apa aku takut? Justru kau yang terus menjerumuskanku. Apa maumu? Kau belum tahu, ritual mistis ini harus dilatih berpasangan. Satu latihan, satu latihin untuk saling menguatkan. Pantasan kau mengganggu Luo Sheng. Luo Sheng bodoh, tapi pasti Zhang bisa memilih benar. Aku takkan latih ilmu sesatmu. Bagi yang berpikiran busuk, ini memang ilmu sesat. Tapi untuk pahlawan luhur sepertimu, ilmu ini hanya alat untuk tambah kekuatan Tuan. Cukup berkata. Bos, 10 tusuk ginjal. Siap. Lo, nyonya lu ternyata. Wei King Yuan, Kenapa? Sama suamimu yang tak berguna. Diusir dari kuat jadi datang. kami pindah sendiri dari lu. Tidak dihalau keluar. Air laut asin. Udah jualan barbecue masih bilang gak diusir. Jual barbecue salahkah? Kami berdikari setiap sen hasil titik peluh kami. Tidak memalukan. Mau makan? Silakan duduk. Enggak. Silakan pergi. Kamu ini, kenapa mesti ikut menantu gagal itu? Wei King Yuan, dengarkan. Suamiku pahlawan nomor 1, dia kaya raya. Uangnya disumbangkan ke orang miskin. Sombong lagi kau, ikut aku saja. Kujamin kau hidup mewah. Hormat sikitlah. Dasar tidak tahu diri. 6. Lepaskan aku. Hari ini ku hajar kau, berhenti. Kenapa? Aku baik-baik. Wah, benar-benar tidak berguna. Akhirnya muncul. Wei King Yuan, aku janji pada istri tidak berkelahi. Hari ini ku maafkan, pergi. Penakut memang penakut. Berani lawan aku? Cari alasan. Kau bahkan bukan tandingan. Ambil lagi. Dulu mungkin aku bukan tandinganmu. Sekarang, aku murid besar Zhang Dongyang. Dia ajari aku ilmu cukup untuk mengalahkan sampah sepertimu. Mudah sekali. Ini untukmu. Pohon. Jangkar agung itu kesatria, mana bisa kau jadi? Anak buahnya. Boba. Naif sekali kau. Dengar baik-baik. Separuh Haicheng milik Jangkar Agung. Jalan tempat kau berdagang pun milik Tuan Zhang. Mustahil dia merampas. Berani kau menuduh dia? Hartanya semua halal. Kau hanya sampah di dasar masyarakat. Cuma bisa iri. Siapa iri? Dengarkan baik-baik, nak. Jalan ini milikku. Bayar 100.000 atau inya. Keterlaluan. Dia murid Zhang Dongyang. Bagaimanapun juga kita harus hargai muka besar. Wah, sombong banget. Hormati pendekar Zhang. Lihat kemampuanmu dulu. Sudahlah. Tak bisa berjualan. Cari pekerjaan lain saja. Sayang, ayo pergi. Cari kerja lain, kalian bisa apa? Begini saja. Aku punya klub malam. Si pengkhianat naga. Tuan Taojo. Tuan Taojo. Cepat bersujud. Mohon pengampunan Raja Naga. Bukannya dia naga raja palsu. Kok jadi yang asli? Dia selalu naga raja sejati. Kau saja yang buta. Bahkan jika asli, sekarang kota laut milik pendekar Zhang. Tuan Taozo, kamu bukan pengikut jagoan Zhang. Kau ingin berkhianat. Berkata lancang. Sumeier, kita sekarang pengikut pendekar Zhang. Kau malah datang ke majikan lama. Atau kau memang pengkhianat? Seumur hidupku. Hanya punya satu tuan. Naga Raja. Naga Raja menyuruhku ikut pendekar Zhang. Aku tak punya pilihan. Taojo, aku bukan majikanmu lagi. Tidak, Naga Raja. Kau selamanya tuanku. Luo Sheng, lihat dirimu yang lemah ini. Masih pantas disebut naga raja. Ini jelas seekor cacing. Jangan urusi urusanku. Proyek
Luo Sheng, kabur takkan bebaskanmu dari konflik. Awas Zhang Dong yang akan membunuhmu. Awas Zhang Dong yang akan membunuhmu. Puas banget. Jagoan Zhang takkan bunuh aku. Dua harimau tak bisa berbagi kekuasaan. Kau atau Zhang Dong yang hanya satu yang bertahan. Sumei Er berhenti menghasut. Jagoan Zhang sudah berubah total dan tidak menentu sifatnya. Lebih dari separuh kekayaan Hai Cheng sudah di tangannya, semua rakyat tunduk padanya. Kok bisa? Ini salah Sumei Er. Dia rayu jagoan Zhang pakai kitab terlarang, ilmu terlarang. Padahal dia sudah kuat. Setelah Suan Yang Gong, dia jadi gila kuasa. Begitu. Tuan Naga, kami mohon kembalilah memimpin. Jika tidak Hai Cheng akan kacau. Aku sudah turun tahta. Kalian lebih baik pulang. Raja Naga! Raja Naga! Takut sudah. Aku takkan biarkan kalian lolos. Mai. Beneran sih. Mei Er sulang untukmu. Preston. Beneran. Maemara, ilmu ilahi ini memang hebat. Setiap hari ini, segar bugar. Jagoan Zhang perkasa. Haha. Bicaralah. Tangkap ranjau. Kata apa? Keluarga Liu dari grup Baofu menolak alih saham ke Anda. Sekarang bagaimana? Bagaimana? Tunjukkan kekuatan kita. Wah, masih ada. Wang Hao dari grup Teng Fei tidak patuh. Tangani dia. Dengar usianya sudah 50. Hahaha, ini rezeki kita. Tanah di Dongcheng kita dapatkan dengan harga terendah. Bagus. Pergi ya. Harus begini. Tidak patuh. Harus jadikan contoh. Manier, menurutmu, apakah aku terlalu kejam? Tidak mungkin. Saat ini menata Hai Cheng. Yang dibutuhkan. Oh, tapi Tuan Chang. Kekuasaan Anda sangat besar. Tapi ini bukan situasi aman. Selama Raja Naga masih hidup, ancaman tetap ada. Tidak mungkin. Raja Naga sudah pensiun, semua ini pemberiannya. Dia tak punya alasan. Raja Naga tak mungkin rela pensiun. Begitu bosan hidup tenang, pasti akan kembali. Tidak. Kau berlebihan. Tak boleh ada ancaman dekat. Selama dia bisa mengancam, Anda takkan aman. Sumeiler. Aku peringatkan. Luo Sheng sahabatku. Meski kau orang terdekat, takkan ku biarkan kau memecah kami. Aku paham. Takkan kubiarkan kau menggoda suamiku. Baik. Tua Dewa Perang. Sudah lama ikut aku. Hamba setia 10 tahun, siap mengabdi seumur hidup. Mulai sekarang, kau jadi utama agung. Terima kasih Dewa Perang. Sekarang lakukan ini untukku. Bu, kabarnya Utama Agung berganti lagi. Sambut Utama Suci. Lu berutang 50 juta ke Zhang. Tak mau bayar, cari mati. Aku tidak bisa. Zhang Dong yang paksa lu bayar upeti. Kalau gagal, keluarga lu dibantai. Fei Chui, mohon Raja Naga. Selamatkan keluarga lu. Tidak mau. Sayang, pasti ada kesalahpahaman. Aku telepon Tao Zu. Hai Cheng sekarang wilayah jagoan Zhang. Perintah naga raja tak berlaku lagi. Masih belum mengerti. Siapa berani? Raja Naga. Kataku, Raja Naga tak sakti. Yang lawan naga raja. Mati. Jagoan Chang, tahu Zuo hianat, bantu naga raja lawanmu.
Hukum mati jagoan Zhang. Keluarga lu masih keluarga naga raja. Semua jagoan Zhang dapat dari naga raja. Hormati naga raja. Tao Zhuo, jangan pura-pura. Kau selalu melawan majikan. Majikan suruh bunuh keluarga Gao. Tapi kau bebaskan. Kau mau makan. Tao Zhuo. Memang benar. Memang benar. Raja Naga mempercayakan segalanya pada Tuan saat itu. Karena jiwa kesatria Tuan. Tapi, Tuan, lihat diri Tuan. Kini jadi seperti apa? Jadi, Tuan mau berkhianat. Tao Zhuo tak berontak, aku relakan. Tidak. Ucapannya memang ada benarnya juga. Pendekar Zhang. Jantungku sakit. Karena ilmu rahasia naga. Benar. Itu warisan Raja Naga. Saling netral dengan ilmu naga raja. Tanpa perlindungan ilmu naga raja, jantungmu tak tahan. Bisa kehilangan nyawa. Bagaimana? Ternyata dapat jantung naga. Luo Cheng. Sekarang, aku harus khianati. Makan siap. Makan siap, makan siap. Makan tiram ini. Kuatkan diri. Aku bertenaga, tapi tak kurasakan. Jangan asal bicara, aku kerja rumah seharian tanpa lelah. Bukan itu maksudku. Nanti malam aku akan tunjukkan. Cepat makan. Duduk kenapa? Mungkin sedang nakal. Aku lihat dulu. Dodo. Ayo pergi. Dodo. Suamiku, kenapa? Sampai. Dodo. Seringkali. Cepat kejar. Jangan biarkan Wei Qingyuan lukai Dodo. Lepaskan aku. Wei Qingyuan. 4 gerakan. Maaf, Raja Naga. Aku hanya menjalankan perintah. Ayah, tolong. Kau baik. Ayah, aku takut. Selama ayah ada, tidak ada yang sayang. Sayang, sayang. 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 Rupanya kau di sini. Aku kaget. Raja Naga, akhirnya kau sebut istri. Janji harus kau tepati. Sumailer. Sumailer. Kenapa kau ada di sini? Di mana Feng Shui? Mengapa kau mengenakan baju Feng Shui? Karena aku mengaguminya. Raja Naga, kau suka tipe ini, kan? Aku pun bisa jadi seperti ini. Kulangi, di mana Feng Shui? Mau apa kau cari dia? Apa yang lebih baik darinya dariku? Apa yang dia beri, aku juga bisa. Bahkan yang tak bisa dia beri, aku sanggup. Sudah, cukup. Lu Feng Shui kini ku pegang. Lepaskan dia, atau mati. Tutis, Raja Naga, bunuh aku. Kau tahu, aku ingin mati di tanganmu. Baik, kalau begitu ku bunuh. Aku sudah mundur dari dunia ini. Kenapa kalian memaksaku? Apa maumu sebenarnya? Pahlawan Zhang ingin jumpa. Pahlawan Zhang, Lu Feng Shui tiba. Pahlawan Zhang, Lu Feng Shui tiba. Suamiku. Zhang Dongyang, kau munafik. Lepaskan istriku. Tenang, aku tidak akan sakiti Feng Shui. Sayang, tenang. Mereka takkan celakakanmu. Suami. Dokter Ding. Kenapa tanganmu gemetar? Jangan sampai gemetar. Malam ini masih ada operasi transplantasi jantung. Pendekar Zhang, kumohon cari ahli lain. Kau yang ngomong.
Aku benar-benar tidak berani. Operasi jantung selesai, Raja Naga jadi bangkai 5T aman. Kamu Cendongnya. Ku percayakan segalanya di Istana Naga kepadamu. Aku Luo Sheng keliru. Aku terpaksa. Apa syarat bebaskan aku dan Fei Chui? Aku mau jantungmu. Kau mau jantungku demi ilmu Suan Huan. Paham ya? Luo Sheng, Jantungmu jalan selamatku. berikan hatimu padaku. Ku bebaskan istrimu. Atau istrimu sekarang harus. Aku habisi kau. Siri Pao En. Naga Raja memang hebat. Kemampuannya semakin meningkat. Jang Dongyang. Lepaskan istriku, berikan hatimu, aku akan melepaskannya. Tidak mau. Ternyata istri adikmu juga tak penting. Aku setuju. Tabib Ding. Naga Raja, aku terpaksa. Tabib Ding. Aku tak marah. Ayo, hentikan. Jang Dongyang, apakah kau sudah gila? Berani pakai hati naga raja untuk ilmu sakti? Sekarang akulah rajanya. Kau berani ikut campur. Mau memberontak? Selama aku ada, jangan sentuh naga raja. Benar. Tak tahu diri. Untuk kalian. Matilah. Sumeiler. Kalian seperti saudari. Kau ini saudari. Sampai selemah ini. Bangga jadi saudari. Lepaskan dia. Aku ingin kau cinta. Kau bisa. Aku ingin kau cinta. Kau bisa. Ku tahu kau tak bisa. Dokter Ding, Bubu, jantungnya. Ayah. Kau ini. Rajut bersama. Jantung naga sudah diambil. Aku sudah mengeluarkannya. Saatnya transplantasi. Zhang, kau kasih aku apa? Santai, itu cuma pil 3 mayat. Suka cari mati, ya. Nanti ku kasih antidot. Kusarankan kau jangan coba-coba berkhianat. Siapkan jantung baru. Hebat Raja Naga. Hidup tanpa jantung. tapi sebentar lagi akan mati juga. Ya. Lepot. Bantu aku. Jaga baik Fei Shui. Sudah saat kritis masih mikirin si haram itu. Akan kubunuh di depanmu. Sudah kritis masih mikirin si haram. Akan kubunuh di depanmu. Bawa orang itu kemari. Sayang. Apa? Kenapa? Aku juga membutuhkan hati itu. Dr. Ding, segera transplantasi. 11. Transplantasi jantung ke saya. Hahaha, aku memang begitu. Tambah 10. 35. Benar, Inggris. Aktingmu bagus, Dr. Ding. Bebaskan istriku. Aku salah. Tolong maafkan kami, Yang Mulia Nagara. Tao Zuo dan Zhang Daxia selamat. Tao Zuo baik. Zhang Daxia akan aman selama berhenti melatih Suan Yang Shen Gong. Dia depresi. Semoga bisa pulih perlahan. Syukurlah. Kenapa kamu tidak membunuh Sumeir? Sudah kupatahkan ilmu silatnya dan dikurung. Baginya, itu hukumannya. Tabib Ding, racun sanhudanya sudah hilang. Tabib Ding bilang, tak ada racun di dunia ini yang tak bisa dia obati.